Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najmi Falah, NIM saya 12340200060 dari jurusan KPI semester 5. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang prinsip dan etika komunikasi serta penyiaran Islam dalam perspektif Al-Quran. Teman-teman sekalian, dalam ajaran Islam, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi dalam Islam merupakan perbuatan moral yang mengandung tanggung jawab, spiritual, dan sosial. Setiap kata yang diucapkan, setiap informasi yang diterima, dan setiap pesan yang disebarkan akan dimintai pertanggungjawaban baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran hadir sebagai pedoman utama yang mengarahkan umat Islam agar mampu berkomunikasi secara benar, beretika, dan membawa kemaslahatan. Nah, teman-teman, salah satu ayat yang sangat relevan dengan etika komunikasi dan validitas informasi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, teman-teman, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan tabayun, yaitu meneliti dan memverifikasi informasi yang diterima, terutama jika informasi itu datang dari sumber yang tidak jelas atau tidak dapat dipercaya. Nah, pesan ayat ini menegaskan bahwa Islam menolak sikap tergesa-gesa dalam menerima dan menyebarkan berita. Karena informasi yang salah dapat menimbulkan penyesalan dan kerusakan sosial yang luas. Jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, prinsip tabayun itu memiliki makna yang sangat kontekstual. Informasi tidak lagi hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga melalui media sosial dalam bentuk teks, gambar, dan video dengan mudah menjadi viral. Al-Quran melalui ayat ini seolah mengingatkan bahwa setiap muslim harus menjadi pribadi yang cerdas secara informasi, tidak mudah terpercaya pada isu yang beredar, dan tidak sembarangan menekankan tombol share atau repost. Nah, tanpa memastikan kebenarannya. Sikap inilah yang menjadi benteng utama dalam menghadapi hoaks dan kesalahan informasi di era digital. Nah, teman-teman, selain etika dalam menerima informasi, Al-Quran juga memberikan pedoman tentang etika dalam menyampaikan pesan, khususnya dalam konteks dakwah. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, teman-teman, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dari ayat tersebut, teman-teman, Allah memerintahkan agar dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang paling santun. Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran pesan dakwah harus disampaikan dengan cara yang bijaksana dan penuh akhlak, bukan dengan cara yang kasar, provokatif, atau merendahkan pihak lain. Nah, dalam perspektif komunikasi, ayat ini menegaskan bahwa seorang dai tidak hanya berperan sebagai penyampaian pesan agama, tetapi juga sebagai teladan dalam cara berbicara dan bersikap. Dakwah yang disampaikan tanpa hikmah justru dapat menimbulkan penolakan, konflik, bahkan memperlebar
jurang perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, etika komunikasi Qur'ani menuntut agar pesan dakwah disampaikan dengan empati, rasionalitas, dan kesantunan, terlebih di ruang publik digital yang audiensnya sangat beragam. Ketika kedua ayat ini kita tempatkan dalam konteks media sosial, maka terlihat jelas bahwa setiap muslim pada dasarnya adalah komunikator dan sekaligus penyiar pesan. Prinsip tabayun mengajarkan kehati-hatian dalam menerima informasi, sementara prinsip dakwah dengan hikmah mengajarkan tanggung jawab dalam menyampaikan pesan. Kombinasi keduanya membentuk kerangka etika komunikasi Islam yang menolak hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi, serta mendorong lahirnya konten yang mendidik dan menyejukkan. Nah, teman-teman semuanya, hikmah besar yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa komunikasi Islam selalu berkaitan dengan amanah, popularitas, jumlah pengikut, engagement, dan viralitas tidak boleh mengalahkan nilai kebenaran dan akhlak. Setiap kata dan setiap konten yang kita sebarkan harus dipertimbangkan dampaknya bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, media sosial seharusnya dapat berfungsi sebagai sarana dakwah yang mencerahkan, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan kesadaran moral di tengah masyarakat. Akhir kata, semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bijak dalam berkomunikasi, cerdas dalam menerima informasi, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.